Karena kalau rasa saja bahaya. Kalau membangun relasi dengan perasaan saja, itu banyak yang rusak. Saya paling besar, paling dominan prinsip berrelasi saya dengan siapapun, dengan logika. Logikanya begini, kamu nyari apa sebenarnya berhubungan, menjalin hubungan yang baik dengan istri, dengan siapa? Apa tujuannya? Tujuannya bahagia. Hal-hal yang menjauhkan dari kebahagiaan saya hindari, hal-hal yang menarik kebahagiaan saya cari. Itu artinya marah itu bisa merusak kebahagiaan, tidak saya lakukan. Karena logika saya bilang saya cari bahagia. Jadi prinsip harus dinalar, mudah dinalar. Termasuk ilmu kita yang disampaikan ke anak-anak itu harus mudah dinalar, terutama fungsinya. Saya belajar ini untuk apa? Logisnya untuk apa? Itu harus dapat. Kalau itu dapat, dia merasakan, enggak, saya penting belajar ini. Kalau sudah ada begitu, pintunya terbuka. Untuk masukkan aja semuanya itu apa? Kalau sudah orang itu merasakan, oh iya, saya penting belajar ini. Ada oh iya, itu sudah terbuka. Itu yang dimaksud dengan aqrabaha ila fahmi wa aqli. Wa asyaddaha tathbitan lil ilmi. Setelah mudah difahami, tahapan berikutnya wa asyaddaha tathbitan. Dan yang paling tathbit, nempel, yang paling menempelkan, menancapkan ilmu itu fiqh ilmu khotob di hati atau pikirannya peserta didik. Setelah mudah difahami, dan yang terakhir ini tahapannya adalah biar awet nempelnya. Cari cara yang paling membuat mereka itu lama ingatannya, hafalannya tentang ilmu itu lama. Di antara yang pernah kita bahas di Ta'limul Muta'allim itu adalah ilmu itu akan awet kalau muncul lahir dari proses diskusi yang serius. Basul Masail kalau di Muhammadiyah dan Majelis Tarisi. Ilmu yang lahir dari forum-forum itu biasanya awet. Kenapa? Karena hasil diskusi dan hasil kajian mandiri yang serius sebelum diskusi. Kemudian yang terakhir, wa aktsaraha musa'adatan ala idrahihi wa aktsaraha musa'adatan, dan yang paling membantu ala idrahihi laha, untuk memperjelas ilmu itu semakin jelas gitu. Dan yang paling membantu memperjelas ilmu itu dipakai. Metode apapun yang paling membantu memperjelas ilmu itu pakai saja. Karena fungsinya belajar adalah ilmu semakin terang benderang. Kalau ilmu semakin rumit, itu berarti ada salah, ada miss di metode, di uslub, di asalin tadi. Jadi Rasulullah begitu cara ngajarnya itu dipilih. Ndak ini ya, ndak default permanen begitu terus, tergantung mukhatab ala hasbi mukhatibi, tergantung objeknya saja. Maka wajar kalau Rasulullah ditanya dengan konten pertanyaan yang sama, jawabannya bisa berbeda. Rasulullah pertanyaannya misalkan ayyul amali afdal, itu banyak jawaban Rasulullah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Coba dengan lacak hadis itu banyak. Pertanyaannya sama, jawabannya macam-macam. Kenapa? Jawaban Rasulullah itu ala hasabi mukhatabatihi, tergantung objeknya. Kalau ketemu orang yang pemarah misalkan, ya nasihat Rasulullah lah tahu betul. Karena orang ini yang paling butuh adalah nasihat biar tidak marah. Kalau orangnya sabar sudah tidak perlu dinasihati lah. Kalau orangnya sudah sabar, cari yang lain. Itu begitu saja. Maka dari sini akhirnya penting mengerti nafsul mukhatab, ngerti psikologinya objek dakwah atau peserta didik. Tidak mungkin kita bisa menerapkan gaya ini, gaya cara ngajarnya Rasulullah itu, kalau kita tidak dekat dan tidak ngerti karakternya masing-masing anak. Jangan gaya-gaya kemudian saya pakai metode ini, tapi ini ngerti belum karakter anak ini? Enggak terlalu ngerti. Salah nanti malah praktek, hanya menduga-duga, itu bahaya.
Itu pentingnya butuh sabar memilah itu saja. Bagaimana? Karena yang kita hadapi itu manusia. Manusia itu adalah makhluk yang unik karakteristiknya, dan jangankan menyelami orang lain saja, menyelami karakter diri kita sendiri itu tidak mudah saja. Menyelami karakter kita sendiri itu tidak mudah, apalagi menyelami orang gitu. Baik, lanjut lagi. Wa man darasa, dan barang siapa yang telah mempelajari, kutubas sunnah, kitab-kitab hadis. Siapa yang sudah pernah belajar kitab-kitab hadis, wa qara'aha bi'im'an, dan membacanya bi'im'anin, dengan detail, dengan teliti. Membaca dengan detail itu penuh dengan analisa, penuh dengan penghayatan. Siapa yang belajar hadis dengan detail dan teliti, ro'a, maka akan mendapatkan dapat ilmu, maksudnya anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yulawwinu, beliau itu bervariasi. Yulawwinu itu launun, warna, maksudnya al-alwan itu warna-warna, macam-macam, bervariasi. Al-hadisah, cara berbicaranya, cara ngobrolnya, li ashabi, terhadap para sahabat. Alwanan katsira, sangat banyak, sangat variatif. Cara ngajarnya Rasulullah itu variatif sekali, tidak monoton, susah ditebak. Karena orang itu sangat banyak karakteristiknya, sehingga metodenya pun jadi banyak akhirnya. Yang repot kalau di kelas jumbo gitu saja. Itu kan tidak mudah. Kalau saya ngajar malam kayak tadi malam itu, malam Selasa, ngajar seluruh santri, ngaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Tidak bisa pakai karakteristik personal, tidak bisa. Harus pakai karakteristik majmu'. Oh, kultur orang Indonesia begini, itu diambil dulu. Kultur anak-anak Aceh begini, itu diambil dulu. Kalau personal tidak bisa, karena sudah kelasnya kelas besar soalnya. Akhirnya apa? Di kelas besar seperti itu, saya hanya menerapkan di forum kelas tidak boleh ada yang tidur dan ngobrol. Dengan kelas besar itu, saya tidak pernah mentoleransi anak ngobrol dan anak tidur. Jumlah santri kita berapa? 400-an ya? Sampai 400? Total? 400-an ya? 400-an itu secara saya jangan di atas kursi. Pandangan saya itu kayak kipas angin gitu, natural berjalan. Tidak begini, dan tidak lihat kitab banyak. Saya tidak lihat kitab banyak. Ngaji dalam konteks begini, kemudian banyak lihat kitab, audien tidak terpantau. Tidak ada interaksi secara ini dengan audien. Hanya lihat Arabnya terus. Jadi kayak kipas angin muter kanan, disapu semuanya. Sehingga kalau ada yang ngobrol di sudut sana, kelihatan. Santri itu ngerti, oh karakter ngajarnya saja Zuli itu tidak pernah mentoleransi anak ngobrol dan anak tidur di kelas. Itu yang paling penting. Yang saya kalau ngajar kelas 7 dulu di pesantren, itu membangun menanamkan profil ngajar saya untuk santri itu tidak cepat saja. 2 pertemuan, 3 pertemuan, sampai anak langsung mengambil kesimpulan, oh iya, selanjutnya begini kalau ngajar. Tidak akan mentoleransi keterlambatan, tidak akan mentoleransi tidur, tidak akan mentoleransi ngobrol. Ini setelah saya lakukan berkali-kali. Oh, ada pertemuan pertama ada anak 1 tidur, saya tegur. Pertemuan kedua tidur, ditegur. Sampai sekian pertemuan anak langsung punya pemahaman, oh tidak bisa itu langsung kayaknya. Tapi kalau pertemuan pertama saya tegur, pertemuan kedua ditegur, ketiga kok capek ya, susah anak-anak. Akhirnya menyerah. Akhirnya kesimpulan dia anak masih bisa toleransi kalau tidur
tidur di kelasnya. Ini yang butuh kuat di awal, menegaskan gaya ngajar. Kalau sudah ngerti sudah tinggal jalan lagi. Tinggal hanya mengatur ritme tegas dan gitu maksudnya gitu. Kita lanjutkan. Jadi cara ngajarnya Rasulullah itu yulawinul hadis alwanan katsirah, variatif sekali, banyak caranya. Fakana tarotan terkadang yakunu sa'ilan, beliau yang bertanya. Terkadang cara ngajar beliau itu berangkat dari pertanyaan. Saya paling suka ngajar begini. Kalau di kelas-kelas mahasiswa berangkat dari pertanyaan serius. Karena segala penelitian itu berangkat dari pertanyaan. Skripsi, makalah itu berangkat dari pertanyaan. Bahkan orang hidup yang tidak pernah punya pertanyaan yang berkualitas, menurut saya hidupnya tidak berkualitas biasanya. Nanti Al-Ghazali itu ngajari membuat pertanyaan yang paling berkualitas dan paling penting di kimia usaha. Pertanyaan begini, kamu itu berasal dari mana dan mau kemana dan apa tujuanmu hidup di dunia? Itu pertanyaan inti yang kalau jawabannya bagus maka hidupnya akan bagus. Kehidupan orang itu tergantung kualitas jawaban dari pertanyaan. Kan pertanyaan sudah ada template pertanyaannya itu. Al-Ghazali sudah membantu memberikan template pertanyaan yang berkualitas terkait spiritual. Nah, kita dalam hal yang lain juga gitu. Saya bayangkan siapa penemu ilmu gravitasi bumi, Newton. Saya bayangkan orang kalau tidak punya pertanyaan, dia tidak akan pernah menemukan sesuatu yang keren. Saat Newton duduk gitu ya, terus jatuh apel gitu. Terus dia tidak punya pertanyaan apa-apa. Oh, alhamdulillah, saya lapar makan. Tidak pernah ada teori itu. Kan berangkat di pertanyaan, kenapa dia jatuh ke bawah? Mungkin begitu, mungkin tahu ya jatuhnya ke bawah kalau masuk ke atas. Kadang ada anak, ini paling penting. Ada anak itu sejak anak itu, semua anak menurut saya berbakat jadi ilmuwan sebenarnya. Semua anak kecil itu berbakat jadi ilmuwan. Fa'abawahu. Lalu orang tuanya yang menentukan apakah akan dimatikan bakat itu atau dikembangkan. Takut saya pernah ketemu sama Ustaz di sini, bahwa anaknya bertiga, anaknya saya dan dia. Anaknya tanya terus, wah ini sini lihat tapi aja. Saya bilang, saya menyimpulkan tadi ya, semua anak itu punya bakat ilmuwan, jadi ilmuwan. Bahwa lalu orang tuanya yang menentukan nanti apakah akan dimatikan. Kalau akan dikembangkan. Yang banyak adalah dimatikan. Terutama dengan cara yang halus, karena orang tuanya sudah capek meladeni pertanyaan-pertanyaan anaknya, dikasih HP. Sudah nonton aja kamu. Insyaallah. Sebenarnya hadisnya begitu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh anak itu yang terlahir itu terlahir suci. Saya tadi hanya menyebutkan agak mirip narasi ilmuwan. Fa'abawahu, lalu orang tuanya yang membuat anak itu yuhawidanihi menjadi Yahudi, yunassironihi menjadi Nasrani, wa yumajjisani dan menjadi Majusi. Sebenarnya anak itu lahir suci bersih, orang tuanya yang nanti berubah. Ya, lanjut ya. Jadi terkadang Rasulullah itu berangkat dari pertanyaan, dan ini penting. Dengan mulai pelajaran dengan pertanyaan itu dasar, menurut saya dasar. Wataratan yakunu mujiban, terkadang beliau pakai dengan cara menjawab. Beliau yang menjawab. Wataratan yujibus sa'il biqadri su'ali. Terkadang beliau menjawab pertanyaan. Wataratan yujibus sa'il, terkadang beliau menjawab pertanyaan biqadri su'ali, sesuai pertanyaannya. Wataratan yazidu ala masa. Wataratan terkadang yazidu, beliau tambahi. Terkadang sesuai dengan pertanyaannya, terkadang ditambahi ala masalah lebih dari yang ditanyakan. Macam-macam caranya. Yang penting tidak default, tidak apa saja. Dengan berkreasi. Template-nya enggak satu, banyak.
Misalkan ini saja, saya untuk ngajari ke istri saya itu tentang menikmati apa yang sudah kita pilih. Itu nunggu momentum yang tidak sebentar. Kita sudah kadung milih ini, sudah konsekuensinya nikmati. Karena proses memilih itu berangkat dari pertimbangan, kajian dan lain-lain. Kalau sudah dipilih maka harus dinikmati dan harus diambil hikmahnya. Suatu hari saya pulang sama istri, kemudian mau balik ke Sidoarjo, mau beli oleh-oleh khas. Di prosesnya lama. Saya bilang ke saya, sampai pilih nungguin oleh-oleh, konsekuensinya adalah waktu kita molor untuk balik. Setengah jam sampai sudah 1 jam. Atau pilih cepat balik, tapi tidak bawa oleh-oleh itu. Pilih yang mana? Hanya pilih bawa oleh-oleh ya sudah, konsekuensinya sabar nunggu. Saya kasih dulu, sabar ditungguin. Kenapa? Karena kita akan memilih kenikmatan membawa oleh-oleh itu. Semua kenikmatan itu berkonsekuensi. Kalau pilih kenikmatan tepat waktu, cepat nyampe, ya tidak bawa itu. Pilih itu, saat pilih beli oleh-oleh lama, sampai lama sekali di luar prediksi dan sudah mulai mengganggu emosi. Saya ingatkan loh, jangan emosi, kita sudah memilih loh ya. Sudah memilih untuk menikmati oleh-oleh dan bayarnya dengan molornya balik. Bayarnya dengan itu loh. Saya menganut prinsip kenikmatan apapun di dunia ini tidak ada yang gratis, harus ada bayarnya. Bayarnya itu sampai loh, iya. Saya bilang saya membangun relasi saya dengan apapun, termasuk dengan takdirnya Allah, dengan logika. Logika saya bilang benar gitu sudah. Termasuk kalau saya baca raditu billahi rabban. Itu dikit kita baca kalau masuk. Artinya liter lagi gini, raditu saya ridho billahi rabban. Allah itu sebagai Tuhan. Dengan apa feel-nya yang didapat itu? Raditu billahi rabban. Saya ridho Allah sebagai Tuhan. Puas, apalagi yang kerasa dalam itu apa? Kalau saya berasa banget dengan itu, seakan-akan bilang, ya Allah, pokoknya panjenengan masih Tuhan kami, hidup saya puas. Apapun kondisinya, selama panjenengan Robban, jadi Tuhan kami, saya puas pokoknya. Jangan perlakukan saya bagaimanapun, saya puas. Orang yang layak kecewa itu ketika sudah pergi dari Allah sebagai Rob, dia layak kecewa, layak tidak puas. Selama masih punya Tuhan Allah, perlakuan Allah pada kita pasti memuaskan. Ini nikmat saya bagi saya. Makanya dikirannya orang dulu, wali-wali dulu itu bukan dikir wirid-wirid yang berkhasiat. Orang kita kan kalau baca dikir harus ada paketannya. Kamu baca dikir ini 100 kali, kamu nanti begini. Banyak begitu. Padahal kalau saya tidak, malah rasa. Saya dikir ini karena rasa. Misalkan ada sebuah riwayat yang berbunyi dari Sayyidina Ali, kafani cukup bagi saya, antakuna li robban, kafani izzan, antakuna li robban. Saya sudah cukup mulia, cukup bahagia selama engkau Tuhan saya. Wa kafani fakhran, dan saya cukup bangga selama an akuna laka abdan, selama saya jadi hamba-Mu. Semoga itu sudah. Itu kalau bisa jadi prinsip hidup, maka siklus apapun kehidupan yang menyapa kehidupan panjenengan itu nikmat-nikmat saja. Kenapa? Karena itu sudah dari Allah dan kita puas dengan ketentuan Allah. Itu begitu saja. Jadi saya bilang tadi kesimpulannya adalah membangun relasi kita dengan santri, dengan pasangan, dengan tangga, dengan keluarga, dengan rekan kerja itu bangun di atas relasi logika selain dengan rasa. Logika itu maksudnya punya pertanyaan-pertanyaan serius saja. Saya mau posting sesuatu, misalkan story, kamu tujuanmu apa tuh posting ini? Itu diklarifikasi yang banyak saja, biar ketemu logikanya. Kamu apa sih tujuannya? Baik kok, oh ya baik benar kan. Terus diinterogasi sehingga motif kita itu natural dan murni. Tidak ada yang nebeng. Kepentingan tidak boleh nebeng. Di niat-niat baik kita tidak boleh.
Karena itu yang menentukan kualitas, termasuk ketika berangkat ngajar. Saya ngajar itu tujuannya apa sih? Makanya saya mendeklarasikan itu. Saya pernah ngisi di teman-teman pimpinan Yatim Mandiri itu. Pentingnya mentalafutkan niat. Saya usul, berangkat kerja di Yatim Mandiri itu penting mentalafut niat. Sampai ini kerja di Yatim Mandiri niatnya apa sih? Niat, niat mensiarkan zakat karena ini rukun Islam. Niat untuk mempeduli dengan sosial. Jangan ada niat yang aneh-aneh pokoknya. Kalau mau salah satu, jangan ada niat yang aneh-aneh, termasuk berangkat ngajar. Maka kalau sudah begitu akan ditolong sama Allah. Biasanya pasti ditolong. Kalau niatnya aneh-aneh baru Allah berlepas diri. Itu mungkin saja sudah jam 7.51 terlewat. Mohon maaf. Kita putuskan dulu temanya. Belum selesai sebenarnya. Insya Allah kita niat lanjutkan tema ini di pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang, kesehatan zahir batin, sehingga kita bisa kembali melanjutkan seluruh niat-niat baik kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala